Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Di Jumat Agung ini, walaupun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, namun kita tetap akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada ibadah Jumat Agung ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang menjadi perenungan kita di ibadah Jumat Agung tahun ini adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di pembacaan firman Tuhan tadi ada dua tokoh yang kita dengarkan bersama, yaitu Yohanes Pembaptis dan yang kedua adalah Yesus. Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar pada saat itu, seorang pelayan Tuhan yang namanya sedang naik daun, popularitasnya sedang meningkat karena dia adalah pembawa wahyu Tuhan di masa itu. Setelah 400 tahun lamanya di dalam masa intertestamental, di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ada masa 400 tahun di mana bangsa Israel di bawah penjajahan berbagai bangsa-bangsa, mulai dari bangsa Babilonia, bangsa Persia, dan bangsa Yunani atau Greka, dan bahkan sampai kepada penjajahan bangsa Romawi. Dan di masa itu pula tidak ada wahyu Tuhan yang turun kepada umat Israel, dan tidak ada nabi Tuhan yang diutus untuk datang dan memimpin umat Israel. Dan pada saat itu Yohanes Pembaptis diutus Tuhan, dan dia menyerukan pertobatan nasional supaya mereka boleh bertobat. Dan karena itu ada banyak orang bertanya-tanya, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Banyak orang menduga dia adalah Mesias, atau dia Nabi Elia, atau Nabi lain yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kedatangan Mesias. Dan di sini Yohanes berterus terang. Tugas dia yang utama, yang menjadi fokus pelayanannya, adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya untuk dibaptiskan, maka Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, sebagai pelayan Tuhan, Yohanes tidak membawa umat Tuhan kepada dirinya, tetapi membawa umat Tuhan itu datang kepada Sang Mesias yang sejati, kepada Sang Penebus dosa, yaitu Yesus Kristus yang digambarkan sebagai anak domba Allah. Istilah anak domba Allah ini adalah istilah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi ciri
dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, gambaran Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, bagaimana ketika peristiwa pengorbanan domba Paskah, maka domba-domba itu dikurbankan dan darahnya dioleskan pada palang pintu rumah umat Israel, sehingga mereka terbebas daripada maut. Anak domba menjadi satu sistem persembahan bagi bangsa Yahudi. Dan kalau kita mau mundur lagi sampai kepada kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada mereka. Itu tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan kulit binatang yang diambil oleh Tuhan tentunya dari binatang yang sudah dikorbankan. Dan ketika ada penumpahan darah, maka ada pengampunan dosa yang terjadi. Demikian dicatat di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan di bait Allah setiap hari juga diadakan persembahan ketika anak domba dipersembahkan setiap pagi dan petang untuk menebus dosa umat. Semuanya itu adalah suatu gambaran yang samar-samar, atau suatu bayangan, atau suatu tipologi akan penggenapan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maka tidak mungkin domba yang menjadi penebusannya, karena itu tidak apple to apple. Untuk menebus manusia menggunakan binatang, maka itu hanyalah gambaran akan penebusan yang dilakukan oleh anak domba Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, dia adalah Allah sejati maupun manusia sejati. Yesus tidak mungkin hanya sebagai Allah sejati, karena kalau dia hanya Allah sejati maka dia tidak mungkin mati. Dan untuk menebus manusia, maka yang sebanding adalah juga dengan manusia, maka dia adalah manusia sejati. Tapi kalau dia hanya sebagai manusia sejati, firman Allah mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, dia adalah juga Allah. Dia tidak mungkin hanya sekadar manusia. Dan dengannya sebagai Allah dan manusia, maka dia layak untuk menjadi pengganti, menjadi penebus bagi dosa seluruh dunia. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita bisa mengambil pelajaran. Ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai anak domba Allah, maka penebusan bisa terjadi kalau dia mati. Seperti domba Paskah, seperti domba yang dipersembahkan di bait Allah, mereka semua harus mati, darahnya tercurah dan domba itu mati. Demikian juga Yesus, dia harus mati, tidak bisa tidak. Ada orang mengatakan bahwa dia tidak mati, dia hanya pingsan di atas kayu salib. Maka itu tidak mungkin terjadi, karena hanya melalui kematian maka anak domba Allah itu boleh menebus dosa manusia. Dan yang kedua, bahwa di sini dicatat bahwa anak domba Allah menghapus dosa dunia. Maka kita bisa mengerti bahwa Yesus menebus dosa dunia, bukan hanya umat Israel. Di kitab Matius dikatakan bahwa Yesus diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi itu kalimat yang dikeluarkan Yesus untuk menguji iman seorang perempuan Kanaan. Di sini jelas dikatakan bahwa Yesus menghapus
dosa dunia. Maka di hari Jumat Agung ini kita dikuatkan bagaimana Yesus adalah anak domba Allah. Dia adalah Allah sejati dan dia juga sebagai manusia sejati. Dan Yesus diutus untuk menebus dosa manusia, bukan hanya dosa umat Israel. Inilah yang perlu kita wartakan, bahwa darah Yesus itu menyucikan kita karena dia tidak bercacat dan dia tidak bercela, dia tidak berdosa, dan dia sungguh layak menjadi penebus dosa kita. Maka dosa kita dibersihkan, dosa kita disucikan. Maka kita sebagai umat tebusannya mewartakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan biarlah hidup kita boleh memuliakan Allah karena kita sudah ditebus dengan sempurna oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya juga mau mengucapkan selamat menghayati Jumat Agung dan mempersiapkan hati untuk menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya penebusan-Mu boleh kami mengerti dan kami rayakan melalui kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin.